Selamat siang. Baiklah, kami dari kelompok akan membahas kasus hidrosefalus dengan anggota kelompok yang pertama Natasha Rus, Natswabia, Gabriela Kalangi. Pengertian hidrosefalus adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan pada volume cairan cerebrospinal. Secara harafiah, hidrosefalus terdiri dari dua kata, yaitu hydro dan cephalus. Hydro berarti air dan cephalus berarti kepala atau otak, sehingga dapat diartikan sebagai air di dalam otak. Cairan cerebrospinal adalah cairan yang terdapat di dalam otak dan saraf tulang belakang medula spinalis. Cairan ini berfungsi sebagai pelindung mekanik otak dan medula spinalis dari trauma. Cairan cerebrospinal juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa hasil metabolisme otak dan menjaga agar lingkungan di sekitar otak dan medula spinalis tetap stabil. Produksi cairan cerebrospinal terjadi di dalam bagian otak yang disebut koroid, plexus di ventrikel otak, dengan jumlah yang diproduksi mencapai 500 ml per harinya. Diagnosis: anamnesia yang pertama pada bayi, daya hisap jelek, irritable, aktivitas berkurang dan muntah. Dan yang kedua, pada anak kecil, pertumbuhan mental lambat, nyeri leher, muntah, pandangan kabur, penglihatan ganda akibat papiledema dan atrofi optik, pertumbuhan dan maturasi seksual terhambat menyebabkan obesitas dan awitan pubertas yang tertunda atau terlalu cepat, kesulitan berjalan sehingga spastisitas dan mengantuk. Dan yang ketiga, pada orang dewasa, fungsi kognitif terganggu, nyeri kepala, nyeri leher, mual dan muntah, penglihatan kabur, penglihatan ganda, gangguan nervus. 6. Kesulitan berjalan, apreksia berjalan, mengantuk dan inkontinensia. Pada hidrosefalus, tekanan normal NPA atau normal pressure hidrosefalus, gangguan gaya berjalan, dimensi inkontinensi urin, perilaku agresif, parkinsonisme, dan kejang. Pemeriksaan fisik. Yang pertama, bayi, pembesaran kepala, sutura kepala melebar, dilatasi vena kulit kepala, peregangan fontanella, mata seperti matahari tenggelam, dan peningkatan tonus tungkai. Dan yang kedua, anak kecil. Papiladema, tidak dapat menatap ke atas, gaya berjalan tidak stabil, pembesaran kepala, kelumpuhan nervus atau bilateral. Dan yang ketiga, dewasa. Papiladema tidak dapat menatap ke atas dan melakukan akomodasi, merupakan tanda tekanan pada tactile plate. Gaya berjalan tidak stabil berhubungan dengan ataksia trunkus, tungkai, dan lengan. Biasanya didapatkan spastisi, tas tungkai, pembesaran kepala, kelumpuhan nervus 6, unilateral atau bilateral. Penata laksanaan. A. Medikamentosa, penghambat karbonik anhydrase. Yang pertama, saat ini menghambat kerja enzim karbonik anhydrase yang mengatalisis reaksi reversibel asam karbonat menjadi karbon dioksida dan air. Penghambatan ini menyebabkan dan penurunan produksi CSS oleh plexus koroid. Dosis 25 mg per kilogram per hari. PO maksimal 100 mg per kilogram per hari. Dan yang kedua, diuretik. Yang pertama, bekerja di sistem kontransport ikatan klorida untuk menghambat reabsorpsi natrium dan klorida di ansa Henle, SNS, dan tubulus distal ginjal sehingga meningkatkan ekskresi air. Dan kedua, dosis 1 mg per kilogram per hari per 4 hari.
B. Operasi. Sebanyak 75% penderita hidrosefalus menjalani operasi sunting. Prinsip sunting adalah mempertahankan hubungan antara CSS ventrikular atau lumbar dengan rongga pembuangan peritoneum atrium kanan pleura. Prognosis. Yang pertama, bergantung pada penyebab, dan yang kedua, lebih dari 50% pasien dengan perdarahan intravaskuler luas akan berkembang menjadi hidrosefalus menetap yang membutuhkan pemasangan SAN. Yang ketiga, pasca operasi. Pengangkatan tumor di fossa crini posterior pada anak-anak sebesar 20% berkembang menjadi hidrosefalus menetap yang membutuhkan pemasangan SAN, sehingga secara keseluruhan prognosisnya bergantung pada jenis lokasi dan besar operasi pengangkatan tumor. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.